Farel Armandio Tangkas kembali mengukir prestasi membanggakan dalam gelaran PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua cabang olahraga renang. Di babak final renang yang digelar di Stadion Akuatik Kampung Harapan Kabupaten Jayapura, Farel tampil gemilang dengan catatan waktu tercepat 2 menit 6,58 detik berhak atas medali emas. Di belakangnya adalah atlet Jawa Timur mendapat medali perak dan DKI Jakarta medali perunggu. Farel adalah atlet dengan segudang prestasi, diantaranya medali perak SEA Games 2019 Filipina, medali emas kejuaraan ASEAN School Games tahun 2019, dan pernah mencatat rekor nasional di kejuaraan Jakarta Swimming Championship tahun 2019 di nomor 200 meter gaya punggung putra dengan catatan waktu 2 menit 01,16 detik. Farel adalah atlet yang berhasil mencuri gelar rekor nasional dari atlet Siman Sudartawa yang sudah bertahun-tahun memegang rekornas tersebut, dan hebatnya ia mencapai semua ini di usia yang masih terbilang muda. Farel lahir di Surabaya 22 Desember 2001 dan kini hampir berusia 20 tahun. Ia memiliki riwayat penyakit asma, dan itu adalah awal mula Farel mengikuti dunia olahraga renang karena mendapat rekomendasi dari dokter yang merawatnya kala itu. Namun akhirnya menjadi atlet renang menjadi jalan hidup Farel, di mana kini ia boleh menjadi salah satu atlet kebanggaan Indonesia. PON Papua sendiri adalah PON pertama Farel dan tak tanggung-tanggung yang memboyong 1 emas, 4 perak dan 1 perunggu untuk kontingen Papua. Bersama kami Bidang Humas dan Media Kontingen PON Papua dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi, dan telah hadir bersama kami atlet kebanggaan kita dalam cabur renang di PON 20 tahun 2021. Hadir bersama kami cabur renang peraih medali yang boleh dikatakan memborong medali di cabur renang ini, yaitu Farel Armandio Tangkas. Apa kabar Farel? Baik Kak. Farel, kita berbincang sedikit aja tentang bagaimana dalam cabur renang ini bisa meraih begitu banyak prestasi. Farel tentunya ada perasaan tersendiri pada saat Farel dinyatakan sebagai juara pertama, 2, dan ketiga. Boleh dikatakan Farel ini kan memborong beberapa medali sampai 6. Nah, perasaan Farel pada saat pengalungan dari medali emas ke perak ke perunggu itu gimana? Puji Tuhan, seneng banget sama pencapaian saya di PON kemarin, soalnya kayak kemarin kan PON pertama saya, jadi kayak hasil ini kayak di luar ekspektasi gitu. Jadi lebih ke bangga sama kaget aja. Surprise juga ya? Surprise juga. Nah, pada saat ada rasa terharu, pastinya pada saat pengalungan yang emas yang sekarang ada di Farel ini. Nah, itu perasaan terharunya itu seperti apa? Wah, perasaannya terharu banget sih, soalnya ini kan emas pertama saya di PON sama... Pokoknya intinya terharu banget ya, dan nggak nyangka ya. Tapi memang pada tadi kan Farel sempat sampaikan bahwa nggak nyangka untuk mendapat beberapa juara ini, kemenangan ini. Memang dari pelatih, apakah memang tidak ditargetkan atau? Kalau target saya sama pelatih saya sendiri di nomor 200 meter gaya punggung. Sama kalau nomor yang lainnya mungkin target pertama dapat perunggu. Lebih ke perunggu sih, tapi ya puji Tuhan dapat perak. Dapatnya perak ya. Farel ini kan ada beberapa medali ya. Bisa diceritakan medali ini dari kategori mana aja di renang? Silahkan. Kalau yang ini emas di 200 meter gaya punggung. Ada yang perak, 100 meter gaya punggung, 50 meter gaya punggung, 200 meter gaya ganti, 400 meter gaya ganti, sama yang perunggu 400 meter gaya bebas. Luar biasa ya. Nah, berarti memborong 6 sampai 6 medali nih ya, sungguh dah sangat luar biasa. Nah, itu Farel pastinya hal ini kan bukan menjadi suatu hal yang mudah untuk diraih, apalagi dengan memborong beberapa ini. Nah, pastinya ada perjuangan dalam latihan. Nah, perjuangan di latihan boleh diceritakan secara singkat pada saat latihan sebelum lomba-lomba ini, Di? Jadi lebih ke persiapannya gitu ya. Kalau persiapan PON kan seharusnya tuh tahun lalu ya. Iya, tapi cuma gara-gara karena pandemi ya. Pandemi ini jadi kayak tahun lalu tuh bener-bener kosong dan gak ada tanding juga. Terus di kegiatan PB nggak ada, jadi kayak
latihan untuk apa gitu. Dan begitu masuk tahun ini, pandemi udah mulai ya lebih terkontrol daripada tahun lalu. Terus ada anggota APB, jadi lebih jelas untuk latihan di PON ini. Jadi emang udah latihan untuk berat untuk PON ini sih. Artinya sebelum mengikuti lomba di PON ini lebih terprogram lagi ya. Nah, Farel, dari perjuangan itu pastinya di dalam latihan renang sendiri, apalagi Farel mengikuti beberapa kategori kan, pastinya ada tantangan yang paling besar saat latihan. Nah, itu di kategori mana? Di kategori Senin pagi. Soalnya Senin. kan habis kita latihan Senin sampai Sabtu. Nah, Sabtu sore sampai Minggu kan pasti kita refreshing. Iya, ada break ini ya. Break. Nah, yang paling berat tuh biasanya Senin pagi. Senin pagi Iya, ya. soalnya Jadi kan harus kayak ini melawan, lagi ya, adaptasi lagi aduh, ya. mager-magernya jadi. Jadi lebih melawan lagi. Aduh, kemarin libur, sekarang Iya. go out lagi ya. Farel ini kan boleh dikatakan Farel ini sangat belia, masih usia remaja. Nah, bagaimana Farel untuk memanage diri, memotivasi diri bahwa saya ini seorang remaja yang memang harus mengejar prestasi, sementara teman-teman yang lain boleh dikatakan mungkin masih bergaul, masih main game, sementara Farel sendiri kan terbatas waktu, harus latihan seperti yang disampaikan tadi, Senin sampai Sabtu. Nah, gimana mau memanage Kalau motivasi diri itu? Kalau memotivasi diri sendiri sih pasti saya suka lihat-lihat video di YouTube, video-video renang, video kemarin Olimpik, highlight-highlightnya. Mungkin itu aja sih yang bisa memotivasi saya buat terus latihan gitu. Terus latihan ya. Iya. Tapi nggak ada dalam benak sedikit, aduh temen aku lagi santai, lagi pastinya ada ya. Nah, Farel untuk renang ini ada nggak sih yang menginspirasi sampai Farel memutuskan udah deh saya sebagai atlet profesional renang aja? Banyak banget sih ada. Kalau yang lokal ada. Dulu ada nama perenang punggung, namanya Ricky Angga Wijaya. Itu emang memotivasi saya banget sih. Kalau dari luar ada dari Aussie, ada Mitchell Larkin, ada kalau dari Amerika ada Ryan Murphy. Itu sih. Itu yang menjadi inspirasi ya. Nah, Farel untuk yang ini kalau dari keluarga sendiri mungkin sudah ada yang sebelumnya menjadi atlet renang? Kalau papa mama nggak ada. Nggak ada. Jadi Farel yang start dari renang memang sudah dari motivasi diri sendiri ya? Kalau dulu tuh masuk renang gara-gara asma. Udah gara-gara asma? Iya, gara-gara asma. Oh, jadi sempat mungkin karena terapinya ya? Terapi, terus disaranin dokter buat coba les berenang. Akhirnya keterusan ya? Akhirnya membuahkan prestasi. Farel turnamen yang pertama dan dapat prestasi apa pada saat itu? Kalau tanding pertama mungkin lupa sih, nggak dapat apa-apa. Tapi yang paling saya ingat itu berarti ada ini yang tanding, turnamen yang paling berkesan ya? Oh, yang diingat ini? Kalau yang berkesan, kayak pertama kali berkesan itu waktu saya KU 5 sekitar umur 11 mungkin ya. 11 tahun ya? Ya. Itu ada tanding di Bandung, saya dapat perenang terbaik. Itu mungkin yang pertandingan pertama kali berkesan sih. Paling pertama kali berkesan. Kebetulan juga masih taraf usia sangat muda, boleh dikatakan masih anak-anak ya. Nah, Farel bisa diceritakan sedikit respon keluarga pada saat Farel memutuskan bahwa mama, papa, saya udah menjadi atlet profesional renang aja deh. Selain daripada mungkin ini adalah berkat dari Tuhan ya, dengan adanya sakit asma, akhirnya Farel hikmatnya ada di sebagai atlet profesional renang ini. Respon papa mama? Go ahead aja gitu ya? Ya mungkin respon papa mama support aja ya. Support banget ya? sih papa mama emang. Nah, Farel pada saat lomba ini, apalagi beberapa kategori ini, pastinya Farel dihadapkan dengan lawan-lawan yang notabene Farel merasa wah ini lebih jam terbangnya lebih tinggi nih, atau mungkin ada kebetulan ada teman juga sebagai lawan di PON ini, tetapi Farel tahu bahwa dia atlet nasional nih. Bagaimana melawan rasa khawatir itu, atau nggak ada khawatir sama sekali? Kalau rasa
nervous mungkin ya, nervous gitu sih pasti ada, tapi kayak aku udah kayak udah apa namanya, udah terplan gitu bakal kayak begini, bakal kalau nanti di PON bakal kayak begini, nervousnya bakal kayak gini, jadi kayak waktu eksekusi di PON tuh lebih santai. Oh, lebih ini ya, artinya lebih enjoy aja ya. Lebih enjoy. Berarti mental dan percaya dirinya udah lebih terbangun ya, apalagi kebetulan kita tuan rumah kan. Farel tentunya dalam beberapa kategori ini dengan mendapat semuanya menjadi juara, baik itu ada juara 3, 2, dan 1. Nah, ada nggak hal di salah satu kategori ini sebelum meraih juara itu, ada nggak hal yang menjadi kesan, baik itu mungkin senang maupun sedih? Bisa diceritakan singkat aja, di kategori yang mana? Paling lebih ke sedih kesel gitu loh. Kesel soalnya, ya? Kalau di sedih kesel itu di nomor 100 meter gaya punggung. Itu dapat medali Saya mana dapat medali perak. Itu saya pikir saya bisa dapat emas, tapi enggak dapat ya. Dan bedanya tipis banget. Jadi ya agak sedih kesel, tapi ya udah. Bersyukur aja ya. Intinya tetap ada emas dikalungin ya. Nah, Farel, pastinya medali ini, beberapa medali ini boleh dikatakan Farel lah yang memborong dengan banyaknya medali ini kan. Itu akan dipersembahkan untuk siapa sih medalinya semuanya ini? Udah pasti saya persembahkan untuk Tuhan Yesus, untuk Provinsi Papua, untuk KONI, pengurus tempat, sama warga-warga Papua. Warga Papua ya. Iya. Dan tentunya untuk orang tua juga ya. Untuk orang tua. Farel, selain daripada medali, pastinya borong bonus juga dong. Nah, bonus itu dipersembahkan untuk siapa, digunain untuk apa? Bisa diceritakan singkat untuk ini menjadi salah satu motivasi untuk anak-anak Papua bahwa ayo kita lebih giat lagi untuk meraih cita-cita dan prestasinya bisa di bidang olahraga manapun. Silahkan Farel. Kalau bonus mungkin saya belum terlalu mikir, tapi lebih dipersembahkan buat orang tua aja deh. Orang tua, dan mungkin ditabung untuk masa depan ya. Ya udah pasti lah ditabung. Farel, harapan dan rencana ke depan untuk Farel sendiri sebagai atlet renang. Mungkin ada rencana paling dekat untuk mengikuti turnamen atau harapan-harapan apa yang pengen Farel capai lagi? Sebenarnya masih banyak banget sih target saya pribadi buat khususnya buat tahun depan. Itu kan tahun depan ada SEA Games, ada Asian Games, ada kejuaraan dunia di Jepang. Lebih ke itu sih kalau target saya pribadi, untuk masuk semua 3 event itu. Event ya. Besar. Untuk target turnamen yang paling dekat dalam waktu jangka pendek ini di mana yang Farel ingin ikutin? Di SEA Games Vietnam tahun depan. Di SEA Games Vietnam ya. Semoga semua segala harapan dan rencana Farel berjalan lancar dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Farel, untuk yang terakhir nih, Farel sebagai anak muda, sebagai tim Papua dalam cabur renang di PON 20 ini tentunya sangat membanggakan dan mengharumkan nama Papua. Bisa Farel membagikan motivasi dan semangat untuk teman-teman muda di Papua agar sebisa mungkin bisa meraih cita-cita, tetap semangat dan pantang menyerah. Silahkan Farel. Untuk saya pribadi lebih ke latihan terus, jangan cepat puas, dan jangan mau yang praktis, soalnya emang butuh banyak banget kerja keras, banyak banget istilahnya sacrifice gitu buat teman-teman, buat yang lain gitu. Lebih semangat lagi ke depannya. Aku tahu kalian pasti bisa. Orang bisa ya. Orang bisa ya. Terima kasih Farel sudah menyempatkan waktu berbincang singkat dengan kami dan memberikan motivasi juga pengalaman-pengalaman yang bisa ditimba oleh muda-mudi Papua untuk lebih berprestasi lagi pada bidangnya masing-masing. Demikian perbincangan singkat kami. Saksikan terus program Papua Menuju Jejak Prestasi. Orang bisa, Papua juara. Telah hadir bersama kami seorang pelatih renang yang telah mengantarkan atletnya mendulang beberapa
medali sampai 6 medali. Betul ya Pak ya? Betul. Telah hadir Bapak William Teja Adi Surya sebagai pelatih cabur renang di PON 20 tahun 2021. Apa kabar Pak William? Baik. Baik ya Pak. Sehat. Sehat ya Pak. Bagaimana kesan-kesan selama di Papua Bapak? Ya pertama ya panas ya, dengan panasnya kita masalah. Panas ya, ya. Tapi kita terobati dengan medali yang dihasilkan oleh Farel. Oke. Jadi semua kekurangan-kekurangan itu teratasi semua. Teratasi semua. Pak, untuk ini pastinya ada pengalaman selama melatih. Apalagi atlet Bapak ini boleh dikatakan berhasil dengan mendulang 6 medali. Nah, ada strategi tertentu nggak Pak untuk atletnya nih saat Bapak melatih? Kalau soal Farel, itu terutama dari Farelnya sendiri itu ada keinginan untuk menjadi seorang juara. Iya. Dia itu sangat tekun, disiplin. Saya pernah meninggalkan lama, 3 bulan saya meninggalkan. Sempat ditinggalkan 3 bulan 3 ya Pak bulan, ya? saya via WhatsApp aja. Iya. Dia kekurangannya apa, dia mampu menembus apa. Nah, dia berarti sendiri. Di kolam sendiri. Tidak ada pelatih, tidak ada siapa-siapa, hanya sendiri. Luar biasa ya Pak. Nah, itu yang dia katakan Farel itu sangat tekun dalam berlatih. Disiplin. Memang gigih ya Pak ya? Iya, gigih. Iya. Dia tidak mengharap, nggak ada pelatih, dia bebas. Dia enggak. Dia berlatih sendiri, betul-betul sendiri. Nggak ada lawan, tidak ada sparring, nggak ada apa. Dia sendiri, betul-betul sendiri. Dan dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Itu yang satu modal utama untuk Farel menjadi seorang juara. Gigih seperti itu pastinya ada Bapak menanamkan suatu pesan untuk Farel. Kira-kira pesannya seperti apa Pak? Sampai Farel bisa segigih ini dan setekun ini Pak. Ya kalau kamu mau jadi atlet jangan tanggung. Satu. Iya. Kedua, kamu kalahkanlah orang yang sedang lemah. Itu lebih mudah. Jadi orang yang lemah itu mudah dikalahkan. Betul. Jadi kamu jangan lemah. Jangan harus dikalahkan. kuat ya Pak harus ya? Kuat. Artinya kamu harus lebih kuat daripada Dari orang lawan. lain. Ya, Iya, itu betul. pertama. Sempat tadi kita berbincang juga dengan Farel Pak. Nah sempat dikatakan bahwa sebenarnya untuk renang ini awalnya dia mungkin terapi dari asmanya. Ya, betul. Nah pada saat melatih Farel Pak, ada nggak dari riwayat sakit Farel ini, ada nggak kira-kira rasa khawatir, wah jangan-jangan asmanya kambuh, atau dengan dia sudah mendalami renang ini, asmanya jadinya sudah sangat-sangat sembuh total gitu Pak? Sembuh, tapi dilihat kita tetap menjaga orang Tetap tuanya, menjaga, tetap menjaga. ya? Dia tuh dari kecil udah mendapatkan satu perenang terbaik ya dari kecil, dari KU5. Iya, yang umur 11 tahun ya Pak ya? Dia udah perenang terbaik. Terus dia naik ke berenang di 1.500. Orang tuanya itu bawa-bawa oksigen karena khawatir Farel itu kena asmanya, itu timbul ya, asmanya. Bawa tabung oksigen. Dia menghasilkan medali di situ. Sudah ada mendapat medali ya Pak ya? Betul. Tapi oksigennya nggak sempat kepake ya Pak ya? Kepake. Nah di situ bagus sehat dia. Beberapa mungkin atlet Bapak ada sudah melatih beberapa atlet. Nah untuk Farel sendiri nih ada spesifik untuk perlakuan sendiri karena riwayatnya yang asma atau gimana Pak? Tidak ada, samakan semua. Samakan semua Samakan ya? semua. Pokoknya semua Atlet ratain sama, rata, aja. nggak ada beda-beda. Iya Pak. Nah ada nggak Pak kira-kira yang Bapak menjadikan atau merasakan bahwa tantangan untuk melatih atlet di tim Papua ini, di PON ini Pak khususnya, tantangan terberat kok Bapak jadi pelatihnya? Ya Farel itu kalau di 200 punggung itu dia 90% udah pasti emas ya, 90%. Iya. Nah yang 50 dan 100 itu dia target, dia harus mengalahkan di situ. Nah di 100 meter itu Farel merasa sangat kecewa karena bedanya sedikit sekali untuk merebut emas. Tipis banget Tipis ya Pak banget. ya? 8/100 detik lah kira-kira. 8/100 detik. Iya. Jadi 1 detik pun nggak nyampe. 1 detik pun Pak ya? Ya. 1 gitu. detik pun tapi sangat berarti jadinya. Sangat berarti bagi Farel. Jadi mungkin karena tipisnya seperti itu, jadi dia sampai sekarang masih rasa kecewa padahal Ya. memang targetnya di emas ya Pak saya ya? itu anggap itu Tuhan punya rencana tersendiri. Betul. Jadi kamu latihan lebih giat lagi di situ. Iya. Mungkin lebih di preparing lagi, Ya. lebih mungkin hal-hal mungkin lebih disempurnakan lagi ya Pak betul, ya? Betul, kekurangannya harus diatasi itu. Iya Pak. Gimana kamu kurangnya bisa untuk mengalahkan dia. Betul.
Nah, Pak Farel ini kan boleh dikatakan masih usia sangat belia, 20 tahun baru menuju ya Pak ya. Nah, ada nggak hal tertentu yang Bapak melatih mungkin anak yang di usia berapa sampai berapa, atau khususnya Farel ini, hal-hal yang kira-kira sangat menarik dari melatih atlet yang muda ini Pak? Ya, sebetulnya dia tuh masa transisi untuk berubah jadi atlet profesional itu ya, itu sudah lewat. Sudah lewat waktu ya? transisi itu di SMA, dia pergaulannya masih belasan ya Pak ya? Masih, wah ngaco lah itu. Nah itu yang masih ada ini ya Pak, kolaborasi khawatir dengan pergaulan-pergaulan. Ya itu di SMA, sekarang sih udah mantep, dia udah sendiri kok semua. Udah mantep ya Pak ya? Kalau SMA itu kita agak khawatir. Iya. Pak, dari sebagai seorang pelatih, apa sih rencana dan harapan khususnya untuk di atlet cabur renang ini Pak? Kalau untuk cabur renang kita itu jauh tertinggal oleh ASEAN, itu jauh tertinggal kita. Kita harus berjuang lebih banyak lagi. Kalau di Papua itu sebetulnya kolam sudah tersedia sekarang. Tinggal anak-anaknya. Fasilitas sudah ada ya? Ya, tinggal anak-anaknya, pelatihnya disiapkan. Potensi banyak di sini. Itu bisa lebih bagus lagi nanti ke depannya. Pak, berbicara tentang potensi, menurut Bapak, khusus di Papua ini Pak, untuk anak-anak muda Papua yang kira-kira memang berbakat atau mencintai di cabur renang ini, potensinya seperti apa Pak? Kalau menurut saya itu sangat sedikit ya. Kita harus perjuangan dari masih pengurus kurang ya Pak ya? Sangat kurang dibandingkan dengan di daerah-daerah lain. Itu sangat banyak untuk atlet renang. Di sini itu saya lihat kok cuman segini gitu. Iya. Sedikit sekali. Nah, itu hal apa kira-kira Pak yang menjadi kendala untuk berkurangnya potensi di renang di ini, di Papua ini? Mungkin event-eventnya kurang. Eventnya kurang, kepelatihan kurang serius. Itu semua itu mengakibatkan atlet itu tidak ada. Jadi kendala seperti itu ya kendala. Pak ya? Event-eventnya kurang. Buat apa latihan kalau nggak ada pertandingan itu tidak usah besar, jadi bisa cuma pelatihan pertandingan kaki saja, itu udah pertandingan, semua event lah harus ada. Intinya lebih memicu lagi ya Pak ya, menjadi satu pengalaman. Ya, memotivasi dia untuk berlatih lebih kuat. Iya. Kalau nggak ada tanding, ya latihan untuk apa gitu. Betul. Kira-kira untuk solusi daripada potensi yang kurang ini untuk khususnya di cabur renang ini untuk muda-mudi Papua itu Pak? Terutama pelatih-pelatihnya kita harus training ya, betul-betul harus mendapatkan suatu kemampuan untuk melatih. Di sektor anak kecil itu bagaimana, yang sudah menuju prestasi bagaimana, yang prestasi itu bagaimana, itu harus ada training. Jangan asal melatih tanpa dasar seperti itu. Itu yang menghambat prestasi nantinya. Artinya pelatih juga harus lebih profesional lagi. Betul. Dan lebih, trainingnya mungkin lebih, kelasnya lebih inilah ya Pak ya. Ya, seminar-seminar harus ikut lah ya semua. Jadi bukan pengurus saja, tapi pelatih-pelatih yang menangani yang harus ikut. Untuk membekali diri sendiri. Iya. Untuk membekal pelatih ibaratnya harus lebih penuh bekalnya untuk meng-coach atlet-atlet di Papua ini ya Pak. Iya. Karena menurut saya itu renang itu tidak terputus ya untuk ilmunya. Setiap hari berkembang, setiap hari ada sesuatu yang baru. Itu yang mungkin harus ditingkatkan. Khusus untuk atlet cabur renang di PON 20 ini, ada nggak karakteristik tersendiri untuk seorang Farel sampai bisa mendulang medali 6 seperti ini Pak? Sebetulnya target dia itu target utama di 200 punggung, hanya di 200 punggung target 200 utama. punggung. Yang lainnya saya harapkan ya perunggu lah masuk. Tapi dia berjuang ingin emas, jatuhnya di perak. Jatuhnya di perak. Ya, malah yang nggak dia targetin dapatnya emas. Ya. Tapi, target emas tetap emas. emas. Emas memang tetap ya. Ya tetap emas, target itu fokus utama dia. Masuk. Fokus utama emas. Yang lainnya perunggu lah gitu. Iya. Tapi dia bisa masuk di emas. Iya. Itu keberhasilan si Farel itu. Membawa atau mendampingi atlet hingga mendapatkan beberapa medali, memborong 6 medali. Bisa Bapak bagikan motivasi atau semangat kepada muda-mudi Papua untuk lebih berprestasi lagi, gigih dan pantang menyerah
Silakan Bapak. Jadi untuk atlet-atlet Papua, saya minta kalian itu jangan melepaskan kekurangan kalian. Kamu kurang di satu gaya, kamu harus berlatih lebih banyak di gaya itu. Saya tidak senang kalau anak itu latihan di kelemahan itu dia tidak mau ya. Di gaya lemah itu dia tidak mau. Itu dia harus berjuang lebih banyak lagi untuk menutupi satu kelemahan. Kamu harus tekun dan jujur kepada diri sendiri. Kamu tidak jujur kepada diri sendiri, kamu tidak akan sukses. Mantapkan target kamu. Sukses. Tetap semangat. Tetap semangat. Terima kasih Pak William sudah berbagi banyak wawasan, ilmu tentang cabur renang ini kepada kami. Sampai jumpa kembali Bapak dalam kesempatan yang lain. Terima kasih, terima kasih. Demikian perbincangan kami dengan seorang pelatih Pak William Teja Adi Surya di cabur renang PON 20 tahun 2021 ini yang telah mengantarkan seorang atlet mendapat 6 medali. Saksikan terus program Papua Menuju Jejak Prestasi. Torang bisa, Papua juara. Never really saw you coming until you turned me around. Used to think I wasn't fit, but look at this love we found. So give me your